مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini kajian bulanan kita keluarga Sakinah Samara, Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Kenapa kita adakan kajian ini? Berangkat dari data, Pak, 1 tahun sekarang di Indonesia yang murtad itu 2 juta orang. Awal merdeka kita sampai 1950 umat Islam 99% Muslim. Sekarang tinggal sekitar 84%. Ya, pertumbuhan rumah ibadah lain itu 380%. Masjid itu cuma 180%. Contoh di Bolak Mangondo, Islam 85%, masjid cuma 100, gereja 500. Kedua, kejahatan seksual terhadap anak kecil merajalela. Al-Quran semakin ditinggal, liberalisasi berpikir di mana-mana, mengatakan semua agama sama. Ini sangat berbahaya. Hari ini tema kita, apakah semua agama sama? Tema kita hari ini, subtema kita, apakah semua agama sama? Trinitas sama dengan Asmaul Husna. Di luar sana mengatakan semua agama sama. Kita menghormati semua agama, tapi bukan berarti menyatakan semua agama sama. Kalau semua agama sama dan sama-sama masuk surga, untuk apa Allah menciptakan neraka? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tidak ada ciptaanmu yang sia-sia. Lindungi kami dari azab neraka. Sepakat nggak semua agama sama? Bapak-bapak dari semua praksi, sepakat nggak semua agama sama? Apalagi sekarang aliran kepercayaan dimasukkan di kolom agama. Namanya saja aliran kepercayaan, namanya aliran bukan agama. Aneh ini, Bu. Akhirnya apa? Allah itu murka. Dikatakan kepercayaan sama dengan agama. Namanya percaya, orang percaya kepada setan, kepada jin, kepada iblis. Aliran-aliran begini apa mungkin sama dengan agama? Nggak mungkin. Di luar sana banyak percaya kepada dukun. Itu jadi kepercayaan nanti. Ini berisiko, Pak. Ada lagi tokoh mengatakan agama import saja boleh, apalagi agama lokal. Aliran itu bukan agama. Agama itu bahasa Arabnya ad-din, diturunkan dari langit, diturunkan oleh Allah. Kok dikatakan Islam agama import? Islam itu agama dunia, karena yang menurunkan agama itu Allah yang menciptakan dunia. Kok berarti, kok mengeluarkan pernyataan katanya agama import? Betul diturunkan di Mekah Islam itu. Betul Al-Quran diturunkan di Gua Hiro, tapi untuk semua manusia. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan hai Muhammad, aku ini utusan Allah untuk kalian semua. Jadi tolong pastikan kepada anak-anak, Bu, Islam bukan agama import, itu agama dunia, karena yang menurunkan Allah yang pemilik dunia. Allah yang menciptakan dunia, Allah yang memelihara dunia, dan Allah yang akan menghancurkan dunia. Jadi kok dikatakan agama import? Sama dengan saya.
Ada tamu ke rumah saya berikan teh manis, kopi atau apa susu, itu urusan saya, karena yang punya rumah saya. Sama dengan Allah. Allah menciptakan bumi ini, Rabbis samawati wal ardh, Tuhannya langit dan bumi beserta isinya. Otomatis Allah ingin kita aman, bahagia, sejahtera dan sorga. Agar kita teratur, makanya harus mau diatur, namanya ad-din. Ad-din yang benar itu hanya Islam, karena Al-Quran sempurna. Betul? Kita lihat Al-Quran. Benarkah semua agama sama? Al-Quran di sini nanti muncul. Al-Quran surat 20 ayat 14 sampai 15, surat 112 1 sampai 4, surat 2 255, surat 17 ayat 19. Di sini penjelasan nanti. Nah, kita lihat dulu, namanya agama harus punya dalil. Kalau dari otak namanya budaya. Saya ulangi ya Pak, namanya agama harus punya dalil. Dalil agama itu Al-Quran dan hadis. Kalau orang memahami struktur Islam, coba lihat sekarang Bu. Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Rusia, Amerika berlomba-lomba, berbondong-bondong orang masuk Islam karena mereka memahami Islam. Mereka mempelajari Islam. Mereka masuk Islam, mereka mencintai Islam, mereka memperjuangkan Islam karena mereka memahami agama. Umat Islam di Indonesia, maaf jangan tersinggung Ibu, bukan saya. Islam karena keturunan. Kalau nenek moyang saya kafir Pak di Tapanuli sana. Saya ini Batak asli Pak, Situmorang. Walaupun wajah saya sudah kayak orang Garut, betul? Nenek moyang saya kafir Pak di Tapanuli sana. Kami Situmorang cuma 10% Muslim, lebih kurang. 90% non Muslim. Kalau Ibu tidak keturunan, apalagi orang Sunda, orang Padang, orang Aceh, orang Betawi, Ibu sudah keturunan keberapa Islam? Ya, sementara kami opung-opung nenek moyang kami di sana non Muslim. Ya, karena kami baru mengenal Islam, mencintainya. Kalau Ibu merasa sudah lama kok, babe gue Islam, engkong gue Islam, akhirnya merasa tidak mencintai. Kenapa? Sudah keturunan, udah ketuaan Ibu Islam ini, kelamaan. Ibarat mainan, kami baru mengenal mainan, itu sangat mencintainya. Makanya Tapanuli sana tanah karo, orang sekali masuk Islam ratusan orang. Ya. Nah, sekarang laporan hampir setiap hari masuk kepada saya, murtad, ateis, tidak beragama. Akibat apa? Di brainwash, cuci otak dari luar. Semua agama sama. Kalau semua agama sama, untuk apa kita sholat? Untuk apa zakat? Bangun subuh kesiangan, Isya kecapean, zuhur kelelahan, akhirnya nggak sholat. Anehnya kalimat ini dari orang terpelajar, dari doktor, dari profesor, yang mengatakan kemarin Trinitas sama dengan Asmaul Husna. Nauzubillah. Mau jadi apa kita Bu ke depan ini? Untuk mengembalikan pola pikir anak kita, harus kita giring ke Quran. Kita enjoykan ke Quran. Kita senangkan dengan Quran, kita pahamkan Quran, tiap malam baca Quran, insya Allah. Karena Allah tergantung persangkaan hambaku. Kalau sungguh-sungguh kita mengejar hidayah, Allah akan berikan hidayah, tambah hidayah. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh menuntut ilmu, Allah biarkan kita. Hati-hati Pak, dalam Al-Quran ada 3 kelompok yang Allah biarkan. Disesatkan atas 3. Pertama, disesatkan karena ilmunya. Lihat Firaun, karena kekuasaannya. Disesatkan karena kekayaannya, lihat Korun. Ada disesatkan lewat ilmunya, lihat Yahudi. Disesatkan lihat kekuasaan, Firaun dan Namrud. Makin tinggi kekuasaannya, makin jauh dari Allah, akhirnya mati kafir. Makin kaya, makin jauh dari Allah, Korun, mati kafir. Makin pintar, makin sombong, Yahudi. Jadi 3, Allah sesatkan manusia dengan 3 hal. Pertama karena kekayaannya, kedua karena keilmuannya, ketiga karena kekuasaannya. Allah sudah kasih pelajar Bu, namanya Ibroh, ada pelajaran dalam Al-Quran. Hati-hati kita. Makanya berdoa jangan minta kaya, berdoa minta berkah dan hidayah. Kalau kita sudah diberikan hidayah, insya Allah bisa kaya. Tapi orang kaya belum tentu dapat hidayah. Kalau berdoa jangan minta hidup berlebihan, yang penting cukup atau pas.
Pas ke luar negeri ada uang, pas haji ada uang, pas-pasan. Ini yang terbaik daripada berlebihan tapi tidak berkah. Enak mana Pak? Kaya raya berkah daripada miskin tidak berkah. Bagus mana? Bagus mana? Enakan kaya raya tapi berkah daripada miskin tidak berkah. Ini sudah miskin sombong, udah jelek belagu. Akibat apa? Karena tidak beriman. Al-Quran masuk di sel ini. Makanya Al-Quran wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah, yaitu Al-Quran, benar dan adil. Saya di Indonesia, luar negeri saya mengatakan saya Muslim, saya bangga dengan Islam. Ini salah satu persyaratan kita masuk surga. Ibu harus bangga, saya Muslim. Jangan ibu berhijab syar'i di Rawamangun, begitu ke Houston buka hijab. Ibu berhijab syar'i di Jakarta, begitu mandi-mandi di Pantai Kuta sudah tidak berhijab. Betul ya? Betul? Itulah pemahaman yang keliru. Kita punya busana, apalagi ibu yang berbusana hitam, dapat pahala 2 hari ini. Pahala berhijab, pahala ikut sunnah. Ibu yang tidak berhijab warna hitam, pahalanya 1, pahala menutup aurat. Bapak yang hari ini berbusana putih dapat pahala 2 insyaallah. Pahala menutup aurat, pahala sunnah. Abdul busana laki-laki warna putih, wanita warna hitam. Ya, ibu-ibu yang tidak berbusana hitam, saya doakan kembali ke jalan yang benar. Insyaallah. Ya, ibu silakan buka. Siapa yang buka? Al-Quran buka, Pak. Surat 3 ayat 19, langsung terjemahan. Kita mulai. Langsung terjemahan. Bapak ada punya anak di sini? Enggak? Udah nikah? Belum ya? Atas nama siapa kemari? Tahu undangannya dari mana? Oh ya, bagus. Ya enggak mesti harus diundang baru datang. Ya silakan, surat 3 ayat 19, terjemahan langsung Mas. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Coba lihat Pak. Sederhana, simpelity tapi sempurna. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama diridhai Allah, yang diterima, yang berpeluang sorga hanya Islam, dijamin sorga. Sepakat? Muncul pertanyaan. Mulai ya, muncul pertanyaan dari kawan-kawan jil. Tahu jil ya? Jaringan iblis lokal. Mereka mengatakan, masa sih Allah tega memasukkan Bunda Teresia ke neraka? Masa sih Allah tega memasukkan Romo Mangun di Jogja masuk neraka, padahal dia banyak membantu kaum miskin di Jogja? Bapak sepakat dengan pernyataan itu? Allah tega memasukkan ke neraka? Persoalan Islam bukan hanya kebaikan tapi kebenaran. Kalau kebaikanlah membuat orang masuk surga, harusnya yang masuk surga setelah Rasulullah siapa? Thomas Alva Edison, penemu listrik, penemu lampu. Berapa ratus ribu masjid di muka bumi ini yang atas jasa penerangan temuannya, orang manusia Islam bisa baca Al-Quran dan istighfar, sholat di bawah terangan lampu yang dia temukan. Menjadi pertanyaan saya, apakah membuat dia masuk surga? Belum tentu kalau dia tidak Islam. Harusnya kalau teori kebaikan, yang pertama masuk Islam, yang pertama masuk surga setelah Rasulullah siapa? Mas Edi ini, Edison. Nggak tahu saya orang Jogja atau orang mana ini Thomas Alva Edison ini. Tapi pertanyaan, persyaratan orang masuk surga, 1 harus Islam. Sebaik apapun dia, kalau tidak baik dan tidak benar, tidak akan masuk surga. Karena masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena ibadah saja. Kalau karena ibadahlah orang masuk surga, kenapa ada ulama masuk neraka, pelacur masuk surga? Ini ada nanti nih. Ulama masuk neraka, pelacur masuk surga. Kenapa? Ulamanya berilmu, alim, terkenal, tapi sombong neraka. Pelacurnya 20-30 tahun melacur, tapi tahu diri, bertaubat, diterima taubat, surga. Jadi makanya kita nggak boleh sombong mengklaim, oh saya sudah ngerti agama. Wallahu a'lam bishawab. Ibu jangan merasa sombong mentang-mentang sudah berjilbab syar'i, melecehkan wanita yang tidak berhijab. Itu tantangan dakwah kita. Kita jangan melecehkan laki-laki bertato, boleh jadi akhir hidupnya dia bertobat, malah dia duluan masuk surga. Nggak boleh. Ya, kita nggak boleh melecehkan orang yang tidak beragama, tapi kita ajak agar mengenal agama. Kita nggak boleh melecehkan preman, boleh jadi menjelang meninggal dia bertobat, diterima Allah, malah duluan masuk surga karena dosanya habis. Makanya nggak boleh memponis, menjudge orang.
buka hijab, pengaruh bacaan, kita luruskan kembali, kita nasihati, kita ingatkan. Soal dia menerima, soal Allah memberikan hidayah, hanya Allah yang tahu, tapi nggak boleh kita lecehkan. Karena manusia ini kadang imannya kadang turun, kadang naik. Waktu turun kita ingatkan, waktu naik kita contoh. Waktu bagus kita jadikan teladan, waktu buruk kita dekati. Itulah orang beriman yang bagus, bukan melecehkan dia. Ya, nggak boleh bu kita bully orang seperti itu. Kondisi kita diuji Allah sekarang dia, kita doakan dia, kita rangkul dia, kita bujuk dia, kita gembirakan dia agar kembali ke jalan yang benar. Bukan ikut-ikutan membulinya, haram berdasarkan hadis. Rasulullah jika ada orang saudara iman kita membuat kezoliman, berbuat dosa, dekati dia, bela dia. Pengertian bela dia, nasihati dia. Ibu kadang nggak sadar, kejebak desain media. Ya, bu ya tolong ingat. Oleh sebab itu, innad dina indallahil Islam. Di doktrin anak-anak, agama yang diridhoi hanya Islam. Di luar ini bahaya nak. Resiko kamu apa mak? Neraka. Standar Islam itu nak bukan kebaikan tapi kebenaran. Karena benar pasti baik, baik belum tentu benar. Suci pasti bersih, bersih belum tentu suci. Kopi, Fanta, Coca-Cola mungkin boleh diminum, dikonsumsi, tapi maaf tidak boleh bawa wudu karena dia tidak suci. Bersih secara medis dan uji klinis, tapi maaf tidak boleh dijadikan air wudu. Enak kan Islam itu? High standard. Makanya Islam itu ibu-ibu suruh berhijab. Kenapa? Ibu ini tinggi, terhormat, mulia, calon sorga. Makanya ditutup. Ibu pilih mana? Gorengan 1.001 atau lapis legit Medan 650.000. Ibu silakan ke Medan, lapis legit 450, 650. Ditutup etalase kaca 5 mili. Hak kita cuma nunjuk warna dan rasa. Bu, tolong yang yang coklat. Berapa duit? 650. Kenapa ditutup? Kenapa dijaga? Karena mahal, enak, bergizi. Ibu beli gorengan 1.001. Terasa gak asin. Ternyata keringat yang menggoreng turun ke bawah. Makanya harganya murah. Ibu sudah tekan-tekan gorengnya, tahu, pisang, semuanya. Ibu bisa membatalkan pembelian tanpa masuk pidana. Betul ya? Kenapa? Tepungnya mungkin kadaluarsa, minyaknya sudah hitam, plastik masuk ke penggorengan, keringatnya turun ketika menggoreng, akhirnya agak asin. Tapi kalau kik Medan, lapis legit Medan, bolu Medan 600-500.000, bersih, tepungnya berkualitas, gulanya tidak palsu, memasaknya pakai tutup kepala, rambut tidak masuk, dia bergizi, makanya mahal. Seperti itulah ibu. Kenapa ditutup? Ibu perhiasan. Ibu ini lebih tinggi dari logam mulia. Jujur, ibu punya emas, diumbar nggak di ruang tamu emasnya itu? Itu dimasukkan ke lemari, dimasukkan ke laci, lacinya dikunci, kuncinya ibu simpan. Suami pun nggak tahu kuncinya. Karena ibu ngambil uang itu gelap dari uang suami, beli gelang, beli cincin. Ibu masukkan ke lemari, lemarinya pakai laci, lacinya dikunci, kuncinya ibu simpan. Yang tahu cuma ibu. Kenapa? Itu perhiasan mahal. Maka dalam Al-Quran dikatakan wanita itu perhiasan mahal, dijaga, jangan berkeliaran tanpa alasan. Oleh sebab itu ibu berhijab, ibu mahal ditutup kayak kue yang ada di Medan tadi. Silakan ibu buka hijab, tapi harga ibu kayak gorengan 1.000, mau? Silakan ibu buka hijab pakai celana pendek, tapi ibu tidak harga diri. Subhanallah, Islam itu ilmiah. Tanamkan kepada anak ibu, nak demi Allah. Kenapa mak kita berhijab? Karena kamu mulia, tinggi, agung, calon sorga nak. Kita harus berbeda dengan orang lain. Ngomongan kita berbeda dengan orang lain. Penampilan kita berbeda dengan orang lain. Busana kita beda dengan orang lain. Karena kita calon sorga. Yang masuk sorga sedikit nak. 6,6 miliar sekarang manusia. Yang Islam cuma 1,6. Yang beriman hanya 30%. Berarti yang masuk sorga itu cuma berapa orang nak? Usahakan kamu terpilih di dalam yang sedikit itu. Harusnya berpikir kita seperti itu pak. Saya demi Allah pak, saya tidak takut menghadapi dunia ini. Enggak ada beras ngutang sama tetangga, enggak ada uang ngutang sama mertua pak. Tapi kalau enggak ada amal soleh, di mana bapak ngutang dimasukkan ke kuburan, minta tolong sama bapak, siapa bapak di padang mahsyar? Nol, betul? Makanya sayang bu, mengaku beriman tapi tidak sholat. Bayangkan. Orang berapa ratus juta penduduk Indonesia sampai meninggal umur 76 tahun belum tentu bisa bertemu dengan presiden.
Tapi kita kesempatan berdialog dengan Allah 5 kali sehari semalam. Ibu sampai meninggal belum tentu bisa bertemu dengan presiden. Sementara kita bertemu dengan Allah, dialog dengan Allah 5 kali sehari semalam. Mi'rajnya orang beriman itu adalah as-sholah. 4 jam kita bekerja, berwudu, mengadu, sholat, meminta, memohon, curhat. Baru 2 jam kita bekerja, jam 3 kembali mengadu, sholat, meminta, memohon, curhat. Begitu sampai di rumah maghrib, jam 6 kurang 5, kembali sholat, mengadu, meminta, memohon, curhat. 1 jam kemudian menjelang tidur, kita kembali sholat, mengadu, meminta. Apa nggak enak? Makanya kalau mengaku beriman tidak mungkin stres. Sangat tidak mungkin. Kalau orang beriman tidak mungkin depresi. Logikanya bagaimana? Orang dia 5 kali mengadu sama Allah, curhat sama Allah, meminta sama Allah. Persoalannya, sholatnya tidak benar. Makanya ada orang sholat masih jahat. Ada orang ngaji masih ngerumpi. Ada berhijab tapi masih jahat. Akibat apa? Dia menutup tubuhnya tapi bukan membenahi kolbunya. Dia ke masjid sholat tapi masih jahat. Dia mengerjakan sholat belum mendirikan sholat. Konsekuensinya mendirikan sholat apa Pak? Inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ada orang mengaku taat tapi masih jahat? Dia mengerjakan sholat bukan mendirikan sholat. Ternyata orang Islam itu semakin taat semakin jujur Pak. Semakin taat semakin profesional. Semakin taat semakin bertanggung jawab. Dia kasih reward Pak. Berangkat haji gratis kepada orang-orang muslim. Karena dia bilang ketika Bapak sudah mendidik staf-staf saya menjadi orang Islam yang taat, lebih profesional, lebih jujur, lebih bertanggung jawab. Saya katakan, padahal dia Kristen ini dirutnya Pak. Saya katakan, Islam mengajarkan kami jujur, profesional, karena bekerja termasuk amal soleh yang sangat dimuliakan Allah. Jadi Bapak dari rumah berangkat, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Allah takdirkan meninggal di jalan kena jantung, maaf. Bapak meninggal ketabrak, Bapak mati syahid karena sedang berjalan di jalan Allah, mencari nafkah karena Allah. Subhanallah. Jadi kalau sudah berpikir seperti ini, orang muslim itu gak perlu diawasi karena dia merasa diawasi Allah. Orang muslim itu gak perlu takut KPK karena ada Allah. Betul? Jadi kata kunci apa? Mengenal dan mencintai Allah. Agar kita bekerja karena Allah bukan karena pimpinan. Agar kita bekerja bukan karena pemilik ada, tapi karena bekerja karena Allah. Enak jadi orang beriman itu. Ya terus dari sini belum bukan saya minta, mengingatkan. Surat 3 ayat 19. Terus. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali mereka memperoleh ilmu. Coba lihat. Justru ribut muncul aliran di Islam, di agama setelah punya ilmu. Orang-orang yang mengatakan semua agama sama setelah kuliahnya di Amerika Pak. Dulunya mereka dari pesantren sampai di Chicago University, Boston University, Harvard University, Australian University, di brainwash. Padahal mereka itu 90% orang yang liberal di Indonesia itu dari pesantren. Begitu dari Chicago, dari Harvard University, dari Boston University Amerika mengatakan semua agama sama. Karena dosennya orang Yahudi. Masuk akal enggak? Orang menyampaikan kebenaran, tapi dia sendiri tidak mengimani kebenaran yang disampaikan. Enggak masuk akal kan? Udah? Oke, ulangi Mas dari atas. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Bu, agama apa Bu yang diterima sisi Allah? Berarti di luar Islam ditolak enggak? Kalau ditolak kira-kira masuk neraka enggak? Kenapa dikatakan semua agama sama? Enak kan logikanya? Kalau semua agama sama, untuk apa Allah menciptakan neraka Bunda? Enggak mungkin kapling neraka kosong, karena ini bukan BTN. Kalau BTN ini ya ada laku ada enggak? Tahu Ibu BTN? Bangunan tidak normal, betul? Atau Perumnas, perumahan belum lunas. Ya? Betul? Terus Mas. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Tuh. Justru ributnya manusia setelah dia pintar. Contoh Mas, kalau pakai teori otak ya. Pernah ke Amerika? Tadi bicara apa saya Amerika ya? Tahu nggak Mas? 1 juta orang Yahudi itu 6.000 dokter loh S3. Harusnya secara teori otak, analisa, harusnya yang banyak Islam itu di Amerika bukan di Indonesia.
Karena Islam urusan dengan hidayah, bukan urusan dengan kepintaran. Karena banyak orang pintar malah kafir. Tolong teori ini dipahami ya. Kalau orang pintarlah membuat dia Islam, harusnya yang banyak Islam itu di Amerika, tapi justru Islam itu di Indonesia. Karena hidayah urusan petunjuk, sementara kepintaran urusan dengan otak. Makanya banyak orang pintar keblinger. Dia menantang kebenaran karena sombong dengan otak. Ketika agama sudah di bawah otak, dia akan sombong. Itulah orang-orang liberal. Kalau agama di bawah akal, di bawah nafsu, itulah setan. Dia diperalat iblis. Ini teori-teori yang harus kita pahami dulu ya. Kebenaran nggak ada urusannya dengan kecerdasan. Sebab kalau semakin cerdas orang semakin benar, harusnya Eropa Barat yang Islamnya mayoritas, bukan Indonesia, betul? Mereka 1 juta orang Yahudi. 1 juta Yahudi mas di Amerika itu 6.000 dokter loh. Di Indonesia 1 juta orang Muslim belum tentu 60 dokter. Tapi justru Indonesia mayoritas Islam karena ini persoalan petunjuk, bukan persoalan dokter. Sama dengan teori saya begini. Indonesia, Malaysia, negara Saudi, Brunei, Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, negara maju atau negara berkah? Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, negara maju atau negara berkah? Kita mau maju atau berkah? Kalau berkah bisa maju belum tentu berkah, betul? Makanya saya tidak bangga dengan pembangunan mall, pembangunan apartemen. Toh juga pemiliknya bukan kita kok. Bapak punya apartemen? Punya? 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 Terus yang punya siapa? Subhanallah. Jadi tolong tanamkan kepada anak. Nah, target Islam itu bukan maju berkah, karena berkah maju. Lihat Brunei. Tidak ada tsunami, tidak ada banjir bandang, tidak ada demonstrasi, tidak ada keributan, tidak ada lumpuh layu, tidak ada kelaparan. Berkah enggak? Bapak coba ke Brunei, Bapak tahu enggak? Di sana petani karet itu bawa mobil semua, Pak. Di sini yang punya lahan saja belum tentu punya mobil. Kalau Bapak sholat, antum ke masjid kerajaan sholat, membaca Al-Quran sebulan, nggak usah keluar-keluar. Itu semua yang baca Al-Quran dibayar. Itu kalau antum baca Quran 1 bulan di sana, kepergok sama keluarga kerajaan, honor yang kita dapatkan baca Quran doang, itu sama dengan bisa hidup kita setahun kemudian. Makanya ke Brunei aja nanti bulan Ramadan. Tapi salah niat jadinya kan. Betul Pak. Karena makmurnya Brunei itu. Istananya tahu nggak istananya Brunei itu? Kamarnya 1000 itu, kamar tidurnya itu. Subhanallah. Coba lihat Dubai itu, gedung tertinggi di dunia, menara tertinggi di dunia sana kan, Al-Buruj itu. Sekarang Saudi bangun lagi tertinggi di dunia, 1000 meter, 1 kilometer. Bukan di Perancis mas, bukan di Inggris. Negara indeks kesehatan paling bagus di dunia mana? Qatar, bukan Jerman, bukan Amerika Pak. Hasil riset WHO, Badan Kesehatan Internasional, negara paling sehat di muka bumi ini justru negara Islam Qatar, bukan Jerman. Masya Allah. Itulah kalau sudah berkah Pak. Makanya saya tidak bangga dengan jalan tol 1000 km. Nggak bangga saya bangun mall di mana-mana, bangun segala macam. Kalau toh juga jatuh bukan ke tangan kita. Buktinya nih, saya survei 1, 2, 3, 4. 4 saya survei asli berwajah Indonesia. Nggak ada kan yang punya apartemen? Terus yang punya apartemen itu siapa yang Meikarta? Kasihan kan Bapak? Betul kan Pak? Yang berjuang 90% Muslim, tapi jatuh ke tangan, itulah ciri negara yang belum berkah. Kaya raya tapi susah, miskin tapi belagu, dapat tapi tidak bersyukur, miskin suka mengeluh, itu ciri-ciri negara yang tidak berkah. Gampang kok mengukurnya Pak. Orang kayanya kurang bersyukur, orang miskinnya suka mengeluh, itu ciri-ciri negara yang tidak berkah. Coba lihat, orang susah ceritanya susah melulu, orang kaya ke luar negeri melulu. Kurang bersyukur mas. Sepakat nggak yang teori saya? Itu kok teori berkah itu begitu. Tahu mas saudara Arbia itu berapa triliun per tahun mengeluarkan uang membangun masjid di seluruh negara Islam termasuk Indonesia. Tapi mereka nggak pernah masuk media, nggak pernah pamer, nggak pernah diumumkan. Waktu tsunami di Aceh, berapa triliun dapat dari Saudi, Qatar, Dubai, Bahrain, Kuwait, Turki, Brunei, Malaysia. Pernah masuk media? No.
Karena mereka bersedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Subhanallah. Turki itu berapa ratus ribu nyumbang perahu gratis diberikan ke Aceh. Tidak mau masuk media. Itulah negara Islam itu. Nyumbang tapi nggak mau diumumkan. Karena di sini dia bicara. Bukan cari muka, tapi cari ridha Allah. Beda dengan negara-negara non. Betul. Subhanallah. Inilah ciri-ciri negara-negara muslim itu. Yang dimusuhi orang itu. Masya Allah. Ya, terus ayat itu. Terus? Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungan. Ya, coba lihat Amerika. Berapa banyak nama angin puting beliung. Namanya Irene lah, nama itulah segala macam. Amerika. Berapa puluh jenis nama angin puting beliung di Amerika yang turun itu. Itu baru dunia, Pak. Di akhirat neraka. Khalidina fiha abada. Coba kita banjir 5 hari di Jakarta, yang meninggal cuma 2 orang. Tenggelam 70% Jakarta. Tahun berapa? 2007, 2002. Betul kan, Pak? 2002, 2007. Betul tuh. Yang meninggal cuma 2. Lihat negara mereka. India sekali banjir 600. Thailand sekali banjir 3000. Kita cuma 2 orang, Pak, yang meninggal di Jakarta. Sudah begitu jahilnya kita masih dilindungi Allah, apalagi kita soleh. Lihat Turki, baru 3 tahun 4 tahun Erdogan, pertumbuhan ekonomi sudah 7,1%. Sementara Eropa Barat 4,8. Kenapa, Mas? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi orang yang senang kepada petunjuk, senang kepada Quran, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Contohnya apa? Turki sekarang. 90% negara sekuler. 90% militer tidak boleh sholat jamaah. 90% orang tidak mengenal Quran. 90% remaja masjid tidak mau ke masjid. Begitu Erdogan jadi presiden, coba lihat sekarang. Sholat subuh mereka sama dengan Jumat mereka. Masya Allah. Tahu pertumbuhan ekonomi fantastik 7,1%. Eropa Barat cuma 4,8. Itulah kalau orang kembali ke Quran. Ibu banggakan ini, Bu, Bunda. Sampaikan ini contoh-contoh negara yang kembali ke Quran itu. Contohnya apa? Brunei, Malaysia itu. Islam 64% loh di sana, Bu. Tapi coba lihat. Tidak ada perusahaan yang boleh berdiri di sana, di dalamnya harus ada orang Melayu Muslim. Kalau Malaysia nggak boleh, Pak. Harus di Dewan Komisaris dan Dewan Direksi harus ada Melayu Muslim mengontrol internal di dalam. Hebat kan? Ini sering saya giring anak muda berpikir seperti ini. Karena media di luar sana terlalu banyak memojokkan Islam, betul? Kalau nggak kita imbangi dengan positif seperti ini, informasi seperti ini, anak muslim malah ikut-ikutan memojokkan Islam, Pak. Tidak saya temukan sepanjang sejarah umat Islam pelaku kejahatan. Pembunuhan massal, saya belum temukan. Pembunuhan Westerling di Kalimantan, siapa pelakunya? Belanda. Pembantaian Islam di Bosnia, siapa pelakunya? Nasrani. Pembantaian Islam di Myanmar, siapa pelakunya? Buddha. Pembantaian Islam di Kashmir, pelakunya siapa? Hindu. Pembantaian Islam di Palestina, siapa pelakunya? Yahudi. Tidak ada pembunuhan massal dilakukan umat Islam di muka bumi ini. Tapi pernah disebut mereka teroris? No. Jalan Tamrin, 6 orang meninggal, Islam disebut teroris. Tapi Islam dibantai, 2000 orang anak dibantai sama Yahudi di Palestina. Ada yang katakan Yahudi teroris, Mas. Ini pernah anak muslim murtad, Pak. Apa dia bilang? Kenapa kamu murtad pindah agama? Apa dia bilang? Islam itu teroris. Saya bongkar sejarah. Kamu kan sarjana. Yang membantai Islam di Myanmar itu siapa? Biksu. Yang bantai Islam di Kashmir siapa? Hindu. Bantai Islam di Kosovo itu siapa? Kristen. Bantai Islam di Palestina siapa? Yahudi. Ada dikatakan teroris. Kamu sarjana, pikirin. Jangan jadi yang goblok. Saya bilang, diam dia si murtad ini. Kau sudah sarjana murtad pula, kau bodoh, neraka jahanam kau, saya bilang. Sudah jelek murtad lagi kau. Iya, Pak. Orang Indonesia Timur, Pak. Berpacaran dengan orang Batak, akhirnya masuk Kristen. Kamu laki-laki sarjana, bisa murtad. Bodoh kau. Bertahan sampai sekarang Kristen dia. Kenapa? Sudah di brainwash. Siapa yang percaya kepada Yesus yang disalib di Bukit Golgota pasti diselamatkan masuk surga. Amin, haleluya. Doktrin itu masuk. Oh, itu bisa saya batalkan. Mana ya? Bagaimana membatalkannya? Kalau betullah Yesus sebagai Tuhan, buka Al-Quran, saya bilang. Buka surat 5 ayat 75. Ayat 72. Ayat 73.
Kemudian Yohanes pasal 17 ayat 3. Lukas pasal 2 ayat 21. Matius pasal 4 ayat 2. Matius pasal 27 59. Hati-hati Bu. Kalau ada ibu-ibu coba-coba tertarik kepada agama mereka, tolong tunjukkan ayat ini. Jesus not God. Berdasarkan Al-Quran dan Bible, Injil yang mereka pegang. Karena sekarang yang murtad itu rame karena dia tidak memahami tauhid. Tolong ya. Buka surat 575 langsung. Langsung Mas. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Coba lihat Bu. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Dia bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Not God. Terus. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Berapa Bu rasul yang pernah berlalu? 114. Nabi berapa pernah diutus? 124.000. Ibu nggak lulus ini kalau ujian ini. Rasul yang pernah diutus 114. Nabi yang pernah diturunkan 124.000. Yang dimasukkan ke Quran Rasul hanya 25. Itu yang diajarkan Ustadz, yang ini tidak disampaikan. Pada ini hadis. Ya, dicatat dong. Nanti 3 kali pertemuan kita ujian. Terus? Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Tuh siapa itu Maryam? Kenapa ditegaskan? Ibunya orang berpegang teguh kepada kebenaran karena dituduh Maryam berzina. Anda ada laki buntiang. Betul nanten bojo kok meteng. Lah keperiben. Difitnah bisa-bisa Maryam. Oh Maryam berzina, Maryam berzina. Betul nanti bojone kok meteng. Ndak ada laki buntiang pajo tuh aku. Tuh keja orang awak. Akhirnya Pak begitu anaknya lahir, dibawanya lah ke tengah masyarakat, nggak kuat lagi Maryam. Maryam berzina, Maryam berzina. Padahal dia keturunan orang soleh, Bani Soleh. Akhirnya Pak dia bilang, udah tanya aja sama anak gue deh. Kalau bahasa pusing gue, masalah buat lo kira-kira gitu. Apa kata anaknya Isa? Ana Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku hamba Allah, dia memberikan aku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Kurang diam, cicing wae sedayana. Langsung cicing. Langsung yang ngomong orok yang masih merah, kemarin sore baru lahir ngomong. Apa mereka bilang? Bagaimana mungkin kami bicara dengan orok itu? Langsung kalau takdirkan dapat mukjizat. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan aku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Bubar langsung. Makanya Al-Quran mengklarifikasi ini. Maryam seorang yang benar. Dia bukan berzina. Ya, terus. Terus. Tekan Mas. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka. Iya, biasa memakan makanan. Kalau biasa memakan makanan berarti bukan Tuhan. Kalau Tuhan nggak mungkin makan. Betul? Pernah nggak pergi Tuhan di rumah makan sederhana? Atau nyelip di warteg pasang pecel lele? Enggak kan? Karena Allah itu Khalik, pencipta. Nggak mungkin butuh yang dicipta. Pecel lele itu ciptaannya, nggak butuh dia. Pernah kepergok Tuhan di pecel lele? Berarti bukan Tuhan, karena Allah nggak bisa dilihat. Ya, enak logikanya. Cuma maaf Bu, kenapa anak Muslim semudah itu murtad meninggalkan agama yang hak? Karena dia tidak mengenal agamanya. Dia tidak memahami Islam. Maaf, dia Islam keturunan. Tidak ada doktrin akidah sejak dini dari orang tuanya. Yang tahu dia ayah saya Islam, ibu saya Islam lah, lalu lah. Cicing wae sadayana. Ini mengerikan loh. Akibat apa? Doktrin akidah lemah, Islam keturunan bukan pemahaman. Melakukan tapi tidak mencintai, sholat tapi tidak mengenal Allah, baca Quran keluar dari mulut bukan dari hati, ke masjid formalistis. Betul dia ke masjid tapi nggak ngerti Tuhan kok. Bu ini nggak main-main loh. Tolong anak-anak ibu disemprot, didoktrin. Nah, ketika kamu tertarik pindah agama, wallahi kamu neraka jahanam nak. Mana buktinya mah? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang esa, mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Berarti
Yesus bukan Tuhan. Nah, itu kata Injil mereka. Tapi ini tidak boleh dibaca mereka, Pak, bahaya. Mana buktinya dia manusia? Matius pasal 2 ayat 21, Lukas, setelah Yesus berusia 8 hari, maka dia dikhitan, disunat. Kalau dia Tuhan, dokter mana berani nyunat Tuhan? Megang-megang auratnya. Yang ketiga, Matius pasal 4 ayat 2, setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam maka laparlah ia. Berarti Yesus manusia, dia berpuasa karena dia nabi. Yang keempat, Matius 27:59, setelah mayat Yesus diturunkan dari kayu salib maka dikapani dengan kain putih linen bersih. Berarti Yesus Muslim, bukan Kristen. Kita saum, dia saum. Kita sholat, dia sholat. Kita zakat, dia zakat. Kita khitan, dia khitan. Kita dikapani, dia dikapani. Kok kamu pindah agama? Makanya kalau orang Nasrani masuk Islam, dia menangis begini. Pak, saya akan dihujat oleh teman saya, orang tua saya, keluarga saya. Hujatannya apa, Pak Pendeta? Saya akan dituduh pengkhianat Yesus. Justru kamu masuk Islam menjadi pengikut Yesus yang setia. Kok bisa begitu, Pak Situmorang? Yesus itu khitan, kamu khitan besok. Yesus itu berdoa mengadakan tangannya, berarti dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan doa sama siapa? Yang ketiga, kamu kalau meninggal dikafani karena kamu sudah baru masuk Islam. Yesus dikafani, Matius 27:59. Jadi kalau kamu masuk Islam berarti pengikut Yesus yang setia, justru bukan pengkhianat Yesus. Oh iya, Pak, iya. Kedua katanya, apa dosa saya diampuni, Pak, setelah masuk Islam? Terlalu banyak saya berdoa menipu jamaat saya. Nah, ketahuan lo, saya pikir. Ini ngomongin pendeta ini, Bu. Ini ngomongan pendeta setelah saya Islamkan. Menangis sejadi-jadinya. Kenapa menangis? Saya bilang, terlalu banyak uang jamaat saya embat, kira-kira begitu. Apa dosa saya diampuni? Saya bilang, semua apa yang kebaikan kamu lakukan selama Kristen dan pendeta dinilai amal soleh. Semua kejahatan kamu dihapuskan. Seandainya kamu besok meninggal, insya Allah dijamin surga karena kamu masih suci. Malam ini tanggal 11 saya Islamkan. Tapi kalau bisa jangan meninggal dulu lah, saya bilang. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Artinya apa, Bu? Tidak ada alasan secara literal dan tekstual pindah agama. Karena agama yang benar Islam, baik pendekatan Al-Quran maupun Bible Injil. Jadi tidak ada alasan. Tapi kenapa semudah itu anak muslim pindah agama? Dia tidak memahami Al-Quran dan dibodoh-bodohi dengan agama lain. Akhirnya pindah agama dan mencintai agama yang tidak jelas agamanya. Kalau ibu tahu ini, Bu, enak, catat aja, Bu. Yohanes 17:3 menjelaskan Yesus bukan Tuhan, dia nabi. Lukas 2:21 Yesus khitan, sunat. Matius 4:2 Yesus berpuasa. Matius 27:59 Yesus dikapani. Berarti Islam. Karena dalam pandangan Islam dia itu Isa. Kita bilang Isa, mereka bilang Yesus. Kita Yusuf, mereka Yosef. Kita Daud, mereka David. Kita Sulaiman, mereka Salomo. Kita Abdurrahman, mereka Doraemon. Betul ya? Macam-macam. Subhanallah, macam-macam. Terus ayat. Terus. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Coba lihat, dipalingkan oleh keinginan. Setiap Allah bicara keinginan berarti nafsu, bukan akal dan iman. Sama dengan orang murtad tadi. S1 UI, S2, S3 di London, dia ikut pengajian sunnah, kepala sudah hitam, celana sudah gantung, Masya Allah. Pulang ke Indonesia kemarin, murtad masuk Katolik, S3 dari London. Mau bilang apa, Bunda? Ekonomi. Yang melapor ini siapa? Abang kandungnya. Ini jangka panjang, hati-hati ini Bapak yang kuliah di Belanda, di Inggris, Perancis, di Melbourne. Kalau betul-betul kondisi akidah belum kuat, tauhid belum lurus, akhlak belum bagus, jangan S1 ke luar negeri. Ini sering saya teriak di YouTube ini. Tolong jangan S1 ke luar negeri karena iman belum kuat, Pak. Sampai di Melbourne di brainwash, murtad. S1 di UI, ITB, UGM, Undip, USU, Unsri udah bagus kok. Nanti imannya sudah kuat, akidahnya sudah mantap, tauhidnya sudah lurus, baru ke luar negeri. Itu pun bagi laki-laki, perempuan jangan. Kalau tidak ada mahram, berdosa. Pilih mana ibu? Anak ibu dokter tapi neraka. Ini enggak, Bu. S1 sudah ke Melbourne. Seperti kawan saya, S1 di Ford. Pulang semester 1, pulang ke rumah ketemu saya. Tiap malam minggu berzina.
Karena apa? Basic agama belum kuat. Ujung-ujungnya murtad nanti, Bu. Seperti kasus yang dari S2 S3 London. Di brainwash di sana, cuci otak, murtad. Padahal di Jakarta udah ikut pengajian sunnah, kepalanya sudah hitam. Nggak tahu saya karena sholat atau karena benturan, Allahu a'lam. Ini yang harus tolong direnungi, Bu. Mau bilang apa? Hal ini tolong jangan anggap enteng, Pak. Yang mereka garap sekarang kaum intelektual, calon pemimpin yang murtad itu. Akibat apa, Pak? Doktrin akidah lemah. Maaf, Bapak bangga anak pasti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Arab. Bapak bangga anak Bapak berprestasi 5 besar, tapi maaf tidak sholat ke masjid. Maaf, Bapak bangga anak Bapak pengurus OSIS, tapi tidak pernah aktif di Rohis. Bapak bangga anak Bapak peserta Olimpiade, tapi tidak bisa sholat jenazah. Begitu Bapak meninggal, yang mensolatkan Ustadz, bukan anak kandung. Habis. Jadi anak sukses itu sederhana kok dalam definisi saya. Nak, demi Allah, di hari kematian ayah kamu imam jenazah ya nak, bukan ustadz, bukan orang lain. Yang anak ayah itu kamu nak. Di hari kematian kamu nak, kamu husnul khotimah. Itulah anak sukses dalam pandangan Islam nak. Berapa banyak ibu-ibu bangga anaknya pasti bahasa Inggris, tapi Fatihah saja tidak lulus. Begitu ibunya meninggal, jenazah diurus orang lain, bukan anak kandungnya. Begitu bapaknya meninggal, yang memandikan jenazah, menelanjangi jenazah, mengkapini jenazah, imam jenazah, orang lain, bukan anak kandungnya. Padahal punya anak laki-laki 4. Kesalahan sama bapak, bangga duniawi dan materi, tapi tidak ngerti agama. 0 besar bapak di padang mahsyar, 0 besar ibu di padang mahsyar. Sepakat ya? Untuk apa? Sekarang udah malu anak sholat. Sekarang sudah malu orang menunjukkan identitas muslim. Sekarang sudah malu orang ke masjid sebagian. Ngapain lagi ke masjid? Sholat itu kan bisa-bisanya orang Arab. Di Jakarta Selatan, Bu, anak muslim sudah ngomong seperti itu. Ngapain sih mas sholat? Sholat itu kan bisa-bisanya orang Arab mah. Ngapain sih berhijab mah? Itu kan budaya Arab mah. Ini Indonesia mah, bukan Arab. Nggak keren mah berhijab. Wajah sudah cantik masa ditutupi. Itu yang terjadi sekarang bahasa orang. Satu bahasa ibu, tolong hati-hati Bu ya. Sudah kita pergoki anak SMA di Jakarta ngomong sama anak wanita cewek, wanita akhwat. Apa dia bilang? Anak laki-laki sama kawannya wanita. Hari gini lo masih perawan, malu dong SMA masih perawan. Bahasa itu sudah keluar hari ini di Jakarta. Malu dong SMA masih perawan. Mau bilang apa? Itulah kalau tidak mengenal Allah, tidak malu berzina dan dosa. Terjadi sekarang di Indonesia, Bu. Salah orang tuanya. Nak, besok kan tanggal 14 Februari, nak, hari Valentine's Day. Kamu masa sih belum punya pasangan, nak? Tolong dong kenalin sama mama, nak. Oh, jadi setan anaknya. Bu, tolong bedakan anak kita dengan anak mereka. Bu, tolong bedakan pergaulan anak kita dengan pergaulan mereka. Bu, tolong bedakan anak kita ke masjid, bukan ke mall. Mall itu masjidnya syaitan. Ini kesalahan sama ibu, malam Ahad makan-makan ke mall. Berarti di rumah nggak pernah makan enak ibu. Saya 3 anak saya laki-laki Bu, saya nggak perkenalkan ke mall. Bikin makan sop kontrol bikin di rumah. Bikin pecel lele kita bikin di rumah. Bikin bebek kaleo bikin di rumah. Ayam lepas, lepasin aja ayamnya baru tangkap lagi. Gampang kok urusannya. Lebih higienis, lebih halal, lebih bersih. Anak nggak diajarkan saja ke mall, pintar ke mall, apalagi diajarkan ke mall. Anak nggak dibawa ke mall aja sudah ke mall, apalagi dibawa ke mall, makin jadi setan. Mall itu masjid setan. Ibu masuk jadi setan, karena ibu tamu setan. Betul? Jadi saya anjurkan Bu, saya tegas sini. Tolong kalau nggak penting nggak ke mall Bu. Saya risih lihat wanita berhijab syar'i berkeliaran di mall tawaf 4 jam. Tawaf itu. Mall itu bukan tempat orang berhijab Bu. Kalau belanja sudah 2 jam beli keperluan, beli koko, beli udah pulang. Tapi saya anjurkan ibu beli baju hijab, beli baju muslim, beli di orang-orang muslim. Di sini ada kok yang punya konveksi itu. Jadi dari kita oleh kita untuk kita. Yang kedua, buka Al-Quran surat 3 ayat 30 ayat berapa? Ayat 385, yang cepat, 1 ayat lagi. Ibu tolong dipoto, ini 4 kali pertemuan lagi. Surat 3 ayat 85, ini tegas ayat ini. 385, Ali Imran. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Bu, dengar tegas loh ini.
barang siapa nak mencari agama di luar Islam, agama apapun itu tidak akan diterima. Kalau tidak diterima berarti ditolak. Kalau ditolak masuk neraka enggak? Kesimpulan apa terus Mas? Surat 3 ayat terus. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Pengertian rugi apa Mas ini? Neraka. Mana dalilnya? Surat 5, 72, 73 ayat terakhir 5, 72, 73. Jadi kalau orang murtad itu ancam dengan ayat ini. Surat 5 ayat 72, 73. Tolong Pak Ibu doktrin anak dengan surat 5, 75, 72, 73. Sudah cukup tegas ini. Surat 5, 75, 72, 73. 72. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Kafir kan? Yang mempertuhan Isa sebagai Tuhan siapa? Mereka kan? Sementara yang punya sorga siapa? Allah kan? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha al-masih ibnu Maryam. Kafir orang mengatakan Isa al-Masih putra Maryam adalah Allah. Kafir. Kalau kafir berarti neraka. Kalau neraka kok pindah agama, Mas? Kok pindah agama, Teteh? Kok pindah agama uak? Kumaha? Kadia tuh lah kaditu. Ini mah cicing wae. Abdi bolak-balik teriak di Cianjur Sukabumi urang. Cicing wae sadayana kumaha? Cicing sadayana. Akibat apa, Bu? Agama sudah dianggap permainan, formalistis. Betul? Terus Padahal astagfirullah. Padahal Isa al-Masih sendiri mengatakan, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan panjenengan. Bukan dia bilang sembahlah aku, boten nanten. Ora ono, ndak ada bage. Balai. Berarti Isa al-Masih untuk Bani Israel, sementara panjenengan saking Yogyo, Solo, Kulon Progo, Solo 3. Isa itu untuk Bani Isra. Makanya saya kalau dialog dengan orang Jogja, pastor coba-coba bicara agama, saya bilang, Pak De nun sewu panjenengan Pak Pastor saking pundi Pak? Saking Jawi. Jawi ini pun de Yogyo. Nun sewu ya Pak Pastor. Surat 5 ayat 72. Isa mengatakan aku diutus untuk Bani Israel, panjenengan Bani Jawi. Oh dia bilang, oh saya nggak percaya Pak, itu Al-Quran, saya percaya kepada Bible Alkitab. Nun sewu Pak Pastor yo, silakan monggo panjenengan buka Matius pasal 15 ayat 24. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel, bukan untuk dunia aku diutus. Panjenengan saking Jawi, boten Bani Israel, panjenengan Pak Pastor neraka. Iki tegas. Sing ngomong Gusti Yesus, boten kulo. Saking Jawi sapa panjenengan saking Jawi toh? Orang Sunda? Betawi? Nggak ngerti saya ngomong tadi. Udah pulang aja lah, pulang. Saya orang Batak ngerti bahasa Sunda, Jawa, Betawi, keperiben panjenengan. Terus, aduh cepat berhenti. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga. Haram surga. Nukholis Majid mengatakan semua agama sama. Yang punya surga Nukholis Majid atau Allah? Dia bilang semua agama sama. Begitu selesai doktor dari Chicago. Agama Islam yes, politik no. Justru politik selama memilih pemimpin itu politik, fikih siasah. Makanya la tattakhizu yahuda wan nasara auliya, diharamkan memilih pemimpin, wali, saksi, sahabat orang kafir, haram. Kurang tegas lagi. La tattakhizu yahuda wan nasara auliya. Itu Al-Qur'an surah 55157. Mereka berdalih. Terus ya pertanyaan, siapa Mas? Ibu-ibu akhwat ada? Ya, akhwat banyak ini, lebih cerdas daripada antum yang laki-laki. Langsung Ibu, ada 3 orang, silakan Bu. Nama, status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, apa yang disampaikan? Nama ibunda apa Bu? Siapa Bun? Nama saya Fani Yuda. Ibu tahu nggak ada hadis ya? Jadi disunnahkan sebelum bicara menyebut nama, memang ada hadisnya. Hadis Sahih Muslim. Silakan Bu, pertanyaan. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Ustaz hari ini, saya meyakini itu memang 100% betul. Bukan bahaya? Tidak. Oh, Karena tidak. saya adalah ex Konghucu. Oh iya. Saya adalah ex Katolik. Saya adalah ex Kristen. Nih, dengar pengakuan jujur. Ex Konghucu, ex Katolik, ex Kristen,
calon neraka jahanam tapi gagal. Iya. Pertanyaan. Alhamdulillah. Jadi memang betul kata Ustaz bahwa rahmat Allah itu datangnya hak ya, maksudnya Iya. tidak semua orang menerima. Betul. Jadi tanpa saya minta, tanpa saya kayak ada keinginan untuk belajar Islam awalnya seperti itu. Berapa tahun Ibu masuk Islam sudah? Sekarang alhamdulillah udah berjalan 16 tahun. Agama terakhir Ibu jalani Katolik atau Protestan? Kristen ya. Iya. Apa Ibu alasan? Kan nyaman di sana, nggak pakai sholat subuh, nggak berwudu. Justru itu Pak Ustaz. Jadi ada dorongan dalam hati saya untuk mempelajari Islam awalnya seperti itu. Kemudian tiba-tiba saya mimpi, karena saya bertanya sama diri saya sendiri, ini agama yang paling benar itu sebenarnya yang paling hak apa? Tapi subhanallah malam itu juga saya bermimpi ada sebuah sinar yang sangat terang. Sinar tersebut bilang, kalau kamu pernah beragama Konghucu, Katolik dan Kristen, itu karena kamu dibesarkan di keluarga seperti itu, di lingkungan seperti itu, dan pendidikan kamu juga seperti itu. Tapi kalau kamu mau masuk ke agama Islam, insya Allah ini adalah hak, ini adalah jalan yang paling benar. Itu sinar itu bilang seperti itu, Ustaz. Dan karena saya Chinese ya, banyak sekali tantangan yang saya harus hadapi. Tapi alhamdulillah sekarang keluarga saya sudah menerima, bahkan salah satu kakak saya almarhum sebelum meninggal dia masuk Islam juga. Jadi memang apa yang disampaikan termasuk dari rujukan Bible. Injil, Iya. memang betul semua seperti itu. Jadi jangan sampai umat Islam yang lainnya Kejebak ya. Iya. Karena Islam itu sempurna, enak diamalkan, menguntungkan diikuti, dan ada sorga. Karena nggak mungkin kita masuk sorga kalau dengan agama yang tidak benar. Yang kedua, gampang kok menganalisanya. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang ada hubungan ibadah dengan firman hanya Islam. Contoh, kenapa kita sholat? Ya ayyuhalladzina amanu aqimis sholat. Kenapa kita zakat? Wa atuz zakah. Kenapa kamu saum puasa? Kutiba alaikumusiyam. Kristen lain. Katanya aku pengikut Yesus yang setia. Yesus khitan dia nggak sunat kok. Yesus berdoa, Matius itu Bu. Ketika Yesus masuk hari Sabat ke Bethlehem, ke Baitul Lahmi, berdoa mengadahkan tangannya kepada Allah di sorga. Berarti dia bukan Allah, dan dia mengadahkan tangan seperti kita. Kenapa Kristen tutup tangan? Jadi tidak ada korelasi antara ibadah Kristen dengan kitab sucinya. Islam tidak. Semua yang kita lakukan hari ini ada dasar hukum di kitab suci Quran. Hebatnya Islam itu di situ. Contohnya, kenapa saya bersyahadat? Karena ada perintah. Kenapa saya siam, saum? Karena saya ada perintah. Kenapa sholah? Wa aqimis sholah. Kristen berdoa nutup tangan. Tuhan Bapa di sorga, limpahkan kemuliaan kepada kami atas nama Bapa Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tapi katanya berikut Yesus. Yesus berdoa mengadahkan tangannya ke langit meminta kepada Allah di sorga. Betul? Kemudian hari Sabat bukan hari Ahad. Kristen sekarang ke gereja hari Ahad, tidak ada dalil. Yesus ke rumah ibadah hari Sabat. Ilmiah lo Islam itu. Makanya orang-orang pintar, orang Batak itu masuk Islam. Yang belum masuk Islam yang bodoh-bodoh itu Bu. Iya, orang Muslim yang Batak-Batak Muslim itu orang-orang cerdas. Lihat saya, cerdas kan? Subhanallah. Terus, oke, semoga Allah berkahi Bu ya Bu. Barakallahu fiik ya. Tapi pesan saya sama Bunda ya, teruslah berdakwah dengan akhlak. Tunjukkan Ibu semakin Islam, ketika pindah agama semakin bertika, semakin pemurah, semakin peduli terhadap kawan-kawan Kristen. Ibu akan simpati. Jadi yang dibangun kami Tapanuli begitu. Kalau kami masuk Islam, wajah kami bersih, rumah kami bersih, perabotan kami bersih, bahasa kami lebih santun. Makanya sekarang orang Batak rame-rame masuk Islam. Kalau ketahuan di Tapanuli ada rumah orang Batak kotor Muslim, apa kata orang Kristen? Percuma pula kau Muslim, rumah kau kotor. Karena mereka tahu Islam agama bersih. Kalau ada orang Muslim Batak di Tapanuli kepergok mencuri, apa kata polisi? Percuma pula kau Islam, kau mencuri. Karena mereka tahu orang Islam tidak pencuri. Masya Allah. Jadi bisa kita membangun brand image di sana. Islam itu agama bersih, agama amanah, agama yang bukan maliang. Jadi Ibu dakwah Ibu sederhana, tunjukkan akhlak. Kalau kita berakhlak, orang akan simpati kepada kita. Ya, insya Allah. Baik, saya kira cukup sekian. Masih ada? Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, bulan depan kita teruskan ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا